Dan Sangir udah jadi sebuah kabupaten yang berdiri sendiri, tidak bergabung dengan Kabupaten Talaut. Sebagai putra Tamako dengan kecamatan terbanyak jumlah penduduknya, saya berpikir kayaknya pengen jadi bupati. Tapi mami tidak setuju, karena dia bilang kalau Mongol jadi bupati di Sangir, pelantikan hari Senin jam 10 pagi, jam 7 pagi pasti saudara udah di rumah dinas. Ya. 4 bulan kemudian Mongol OTT. Enggak, soalnya begini Ketua. Kenapa Mongol berpikir begitu? Karena PS itu partai keren, tidak minta mahar dan tidak minta potong gaji. Otomatis kalau saudara numpuk, habis ginjal Mongol. Apalagi Mongol sebagai orang Sangir mengenal prinsip ke Matius 1 ayat 1 sampai 27, ya kan? Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, semua saudara pokoknya, anak Pioma dan kita Pioma. Dulu permesta begini. Nah, kalau Mongol menjadi anggota legislatif, saya pinginnya di komisi yang membidangi pekerjaan Mongol sebagai seorang seniman. Kenapa? Karena Indonesia sekarang, khususnya anak-anak muda Indonesia maupun anak-anak kecil, kehilangan tontonan yang bermutu untuk mereka. Jujur aja, Indonesia dulu punya film Si Unyil. Sekalipun Pak Oga nodong, ada Pak Raden yang memberi nasihat. Conclusion didikan moral ada di Pak Raden. Cuplis cuman tidur-tiduran di ronda, ada Pak Raden yang mengingatkan untuk kerja cari duit. Sekarang anak kecil Indonesia dibombardir dengan film yang tidak ada mutunya. Dora Explorer. Ya kan, anak kecil kerjaannya kelayapan. Anda pernah nonton Dora tidur siang? Gak ada. Gua 8 tahun pandang TV sama anak, gak pernah Dora tidur siang. Kelayapan terus. Itu anak umur 7 tahun segitu nakal. Itu Bapak di surga. Udah begitu anak kecil dididik untuk ngerjain orang. Dulu zaman Mongol kecil, kalau oma terima tamu, dia cuman batuk, kita minggat ke dapur. Sekarang anak muda, anak kecil Indonesia udah hilang yang namanya menghormati. Gua tinggal di Jagakarsa, sebelah rumah tukang cuci. Dia nyuruh anaknya, Rul, pergi dong beliin moltok, nyak mau nyuci. Ntar lu ambil gopek bakal jajannya. Anaknya teriak begini, nyak aja dia yang pergi, ntar gua kasih secek. Anak kecil nawar, emak suruh ngambil gopek, dia nawar 1000 buat emaknya. Ini di mana? Kenapa hilang? Karena ditonton film-film anak kecil yang tidak mendidik. Kedua, film apa? Marsha and the Bear. Makin PA nih anak. Kalau Bapak bisa. Usia 3 bulan, bergaulnya sama siapa? Serigala, beruang, dan kelinci. Mana orang? Marsha nggak berteman dengan manusia loh. Gua jangan-jangan mikir-mikir, ini jangan-jangan anaknya Adam dan Hawa nih, anak ketinggalan di Taman Eden, ya kan? Ini gimana anak kecil saking nakalnya? Beruang kabur pakai kereta, serigala kabur gotong-gotong ambulans. Itu baru Marsha, belum Shinchan. Bayangkan Marsha dan Shinchan nikah, tinggal di Mampang Perapatan Kali Kerukut, gua kabur ke Depok sih. Gua gak mau tetangga sama anak setan kan. Ya. Jadi kalau orang tanya, Ngau kenapa sih lo jadi stand up? Ya karena gue lebih enak jadi stand up. Kalau main film meninggal 4 bulan tipes. Tapi kalau tiap hari syuting kan meninggal tipes, lupa makan. Mending stand up. Thank you, gua Mongol 15 menit masuk 45 juta. Partai lah yang tidak membayar. Orang tanya kenapa kalau partai tidak membayar? Ini karya untuk bangsaku. Yeah. So, kalau mau nyari duit sampai Tuhan datang kita nggak akan pernah selesai. Percuma. Meninggal juga cuma jas second kan. Apalagi muslim lebih murah lagi kain kafan. Dan mohon maaf, orang terkaya di Indonesia sekalipun
meninggalnya nggak mungkin beli kain kafan di Plaza Indonesia. Karena Plaza Indonesia Senayan City tidak menjual kain kafan. Menjual kain kafan dekat kantor DPP. Itu pun kalau mukanya bersedih diturunin 20.000. Jadi kalau kau pingin meninggalnya keren, masuk Kristen. Karena kami Kristen kalau meninggal pakai jas, bro. Itu enak, tapi gua nggak bisa. Kain kafan 3 meter doang modalnya. Kalau orang Kristen pakai jas, kalau kurang besar gunting di belakang. Tapi saya bangga banget, saya kenal Ketum Giring sejak masih kita dulu berjuang untuk Pak Ahok. Kami tergabung di tim ngamen solidaritas, kemana-mana kereta ke kolong-kolong kita bersegeng berangkat. Dan saya justru senang bahwa saatnya lah saya tidak nyari duit, karena ada kepuasan tersendiri, bro. Kalau kita hidup tuh nggak harus orientasinya about money, karena ternyata meninggal nggak dibawa. Sekristen apapun, ini mohon maaf ya, saya Kristen, sekristen apapun dirimu kayaknya, bawa antingnya juga second. Udah second itu bekas punya orang, nggak mungkin dia beli 18 kilo, 18 gram, besok digali kuburnya. Jadi ada saatnya kita tidak orientasi uang. Partai PSI ngajak gua kemanapun selama jadwal aman terkendali, pasti gua hadir. Pasti saya selalu. Karena apa? Ini dedikasiku buat bangsaku melalui partai. Kalau yang lain mah udah, saya udah berdedikasi stand up comedy terkaya. Oh, ada orang pajak nggak ya? Karena kami artis yang kami takuti bukan KPK, Ketum, Dirjen Pajak. Di telepon, udah lapor belum SPT-nya? Cuman saya NPWP prioritas, berarti pembayar pajak terajin. Nggak percaya, ada buktinya, kita tanpa hoak. Oh, itu kalau artis yang nggak takut ketahuan hartanya, prioritas. Oh, kader partai yang rajin lapor, engkau akan dapatkan NPWP prioritas. Cakep, jadi contoh. Cuman memang dari sisi agama berat. Karena saya harus bayar pajak plus perpuluhan. Brosis, gua setengah Cina, jadi kadang-kadang ya Allah gede banget ya. Apalagi kadang-kadang diumumin di atas mimbar bagi hamba-hamba yang belum memberikan perpuluhan, kita langsung nunduk. Aduh, gua baru beli tas Gucci. Kayak pingin pindah kadang-kadang. Ya jujur aja karena gua setengah Cina, gua aja lahir nama Wang Tianchen gitu kan. Jadi kayak pingin, aduh bukannya sebelah lebih enak ya, 2,5%. Dan mohon maaf teman-teman, setahun sekali kami gereja tiap bulan. Gua yang bawa penghasilan 40 juta ke gereja tiap bulan, minggu depannya gua lihat ibu gembala cincinnya baru, gua sakit hati. Ya duit gua dibeliin cincin. Jadi kayak pengen pindah. Sebelah lebih murah loh. Iya. Dan otak gua sebagai senap langsung mikir, kalau nggak pakai duit bisa lo pakai beras. Nih bayangkan kalau agama Mongol Kristen pakai beras, jadi KUD gereja. Orang tanya, nggak lu nggak takut? Stand up adalah keresahan. Selama aku tidak menjatuhkan harga diri agama orang lain, is everything under control. Kalau kulecehkan agamaku, aku tidak pernah melecehkan Tuhannya. Yang kulecehkan orang-orangnya. Buat anak muda, khususnya kita kader PSI, ada 3 hal yang harus kita jauhi. Say no to hoax, say no to sex, bebas, baru say no to narkoba. Engkau akan menjadi kader yang luar biasa. Anda ingin berani, gak harus pakai narkoba, bro. Otak lu banyak baca. Dengan Anda banyak membaca,
Karena membaca itu adalah jendela dunia. Berarti kalau lu nggak baca, nggak punya jendela. Jadi rajinlah membaca. Stand up komedian itu pinternya di atas panggung karena dia rajin membaca.